Hidup yang cuma singkat ini Anda stres mikirin kerjaan, Anda stres mikirin uang. Makanya tidak ada riwayat manakibnya ulia stres mikirin uang. Yang ada stres mikirin nanti hidup di akhirat ini, di dunia apa? Di surga apa neraka. Itu yang buat mereka stres. Karena di situ kehidupan yang hakiki. Di dunia kita dolin aja rek. Ya dolinan aja teman-teman. Ambil dunia ini. Yang penting ibadah baik sama. Pertama hablum minallah, hubungan kita baik. Jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin puasa, kewajiban dijalankan. Terus sama manusia yang baik supaya nggak ada tuntutan nanti di hadapan Allah. Jangan fitnah orang, jangan adu domba orang, jangan benci dengan siapapun. Dunia ini tempat tinggal sementara. Kita di sini hanya ngumpulin bekal untuk akhirat yang selamanya. Fase kehidupan manusia itu 4. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaina turja'un. Di surat Al-Baqarah itu disebutkan. Manusia fase kehidupannya, menungso ini diciptakan semuanya sekali oleh Allah. Mungkin jumlahnya makhluk Allah ini anggap 10 triliun. Anggap dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi sampai kiamat. Dari Nabi Adam Allah pertama ciptakan Adam dan Hawa sampai kiamat Allah ciptakan sekali. Arwah. Jumlah arwah ini triliunan tadi. Ruh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Gimana kalian kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, sedangkan kalian dulu amwat, jamaknya mayit, hidup di alam kematian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut wal haya ini makhluk. Mati dan hidup ini makhluk. Kita diciptakan oleh Allah itu ruh. Pertama kali dikumpulkan di alam kematian, amwatan. Saya mau tanya, mayit itu sudah nggak bisa apa-apa? Mayit itu bisa dengar apa tidak? Mayit itu bisa ngelihat atau tidak? Nggak bisa, mayit itu nggak ngerti. Ketika kita dikumpulkan satu tempat oleh Allah pertama kali dalam kehidupan amwat, Allah mengambil janji kepada kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita semua ini jawab, qalu bala. Benar ya Allah. Ini alam maut. Satu persatu dari alam kematian tadi ini, alam maut ini dihidupkan di dunia ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kuntum dulu kau amwat. Fa ahyakum. Terus kemudian kau dihidupkan di dunia ini. Alamul hayat. Ini wis. Kita sekarang ini di fase kedua, alamul hayat. Sebelum ini kita pernah ketemu, pernah. Di mana? Alam amwat. Kok gak eling? Oh, cok meneh alam amwat. Umur 2 tahun yang lali apa meneh alam amwat? Lupa. Sebagaimana Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah ini kelompok demi kelompok. Mata arafa minha talaf. Yang saling kenal di alam arwah, di dunia saling cinta, saling kumpul, saling dekat. Wa matana karo minha talaf. Tapi kalau yang di alam arwah nggak ngumpul, sudah dipisah sama Allah, ikhtalaf di dunia ini. Kayak saya sama Netanyahu, itu gak mungkin bareng di alam arwah. Iya, Netanyahu, itu gak mungkin mungsuh. Ya, kafir harbi, ya kafir yang harbi yang harus diperangi itu. Nek dikei hidayah, alhamdulillah. Nek ndak, ya kafir yang harus kita perangi.
Gimana ndak merangi musuh umat Islam, bunuhin anak kecil-kecil kayak gitu. Wis. Jadi kita dulu nggak nyambung. Nah, kula kali panjenengan sekarang kan beriman kepada Rasulullah. Berarti sampean di alam arwah dulu sama Rasulullah. Makanya di dunia ini beriman kepada beliau. Sampean ini dulu dalam risalah Kusyairiyah, beliau menyebutkan tentang kabar gembira. Sampean itu dulu di alam arwah bisa jadi sampean sebelah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Buktinya di dunia sampean cinta. Anda cinta dengan para nabi-nabi, Anda cinta dengan para rasul, Anda cinta dengan para aulia. Tapi kalau Anda itu nggak satu tempat di sana, ya di dunia nggak ketemu, musuhan. Nah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, amwat alam maut. Ahlastu bi rabbikum qalu bala. Satu-satu dihidupkan di dunia. Fa ahyakum, hayah. Hiduplah di dunia sedikit. Tsumma yumitukum. Kemudian kalian ini dikembalikan ke alam lagi yang namanya amwat lagi. Tapi itu alam bukan ke sini, tapi amwat, alam maut, alam haya, alam maut yang disebut dengan alam barzakh. Di alam maut ini, apa kita itu mati? Mati, tidak bisa dijawab, enggak. Ini alam kuburan ini, alam di mana kita sudah merasakan kenikmatan amal ibadah kita di sini, dan naudzubillah merasakan siksa semua kemaksiatan di sini. Makanya kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya kuburan itu imma raudhah min riyadil jinan, bisa taman surga, bisa juga hufra min hufarin niran, lubang neraka. Sebagaimana disebutkan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Idza naja sahibuhu fama ba'dahu aisar. Ini Nabi Muhammad, para anbiya, para rasul, para wali dan lain-lain belum sampai fase yang selanjutnya, semua masih di alam ini. Dan jenengan nek sedok kumpul maneh mbek wong-wong iki di alam maut ini. Nah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian kau dihidupkan lagi, hayah. Setelah itu tidak ada yumitukum lagi, yuhyikum, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, pertama kali semuanya sudah pindah ini, kiamat. Ini alamul hayah ini kiamat dulu. Ini kan sebagian pindah sini. Di sini ini belum habis. Kalau sudah habis di sini tek bersih, kiamat pindah ke alam amwat. Sudah alam amwat semuanya ini, alam kematian tadi ini, tsumma yuhyikum, dibunyikan oleh Israfil, ya, trompet sangkala, bangkit. Itu namanya hari kebangkitan, yaumul ba'tsi. Ba'ats artinya bangkit, dibangkitkan manusia ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Setelah itu hasyr. Hasyr itu apa? Hasyr itu digiring, dibangkitkan, digiring. Hasyr itu digiring. Di satu padang namanya mahsyar. Mahsyar itu kan isim makan, tempat digiring tadi itu. Setelah di padang mahsyar, mulai pertanggungjawaban amal. Pertanggungjawaban amal, ada yang dihisab lama, ada yang sebentar. Terus lewat yang namanya, setelah dihisab ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kemudian lewat jembatan namanya sirat. Di perut neraka, nyemplung mlebu neraka, nyemplung mlebu neraka. Sing selamat wis dinteni Kanjeng Nabi di telaga namanya Haud. Setelah kumpul di situ semua yang selamat, baru pintu surga dibuka. Kau masuk surga, yang enggak masuk neraka.
Wis iki, urip iki ngene. Nah kita ini di fase kedua. Hayar. Satu fase sudah. Fase kedua kita ini. Habis ini masuk semuanya fase ketiga, tidak ada yang lepas. Nah fase semua ini, yang paling singkat ini cuma dunia ini. Alamul amwat ini, mulai zaman Nabi Adam kita ini diciptakan. Ruh kita ini kan berarti ketika ditanya oleh Allah alastu birabbikum itu kan berarti di zaman sudah belum ada orang. Zamannya Nabi Adam. Sudah jutaan tahun. Berarti lama ini. Kita baru keluar sekarang. Terus dunia 60, 70 tahun. 80 tahun bonus. Kubur barzakh. Di barzakh berapa? Nunggu kiamat ini 40 tahun. Ratusan tahun belum kiamat-kiamat. Jenengan mungkin lihat kuburan Ngaglik paling mentok 100 tahun. Coba sampean kapan-kapan ziarah nang ngene Mesir, nang ngene Firaun ziarah ngono. Jutaan tahun yang lalu, itu berapa ratus ribu tahun yang lalu. Ya masih sampai sekarang diazab. Dan ya kuburan yang ratusan ribu tahun. Berarti alam barzakh ini juga jutaan tahun. Setelah itu kehidupan hakiki, tidak ada selesainya setelah itu. Surga atau neraka, tidak ada kematian. Sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim perintahkan Nabi siapa? Zakaria atau Yahya nyembelih kambing. Kambing itu ibarat mati. Ketika kambing ini disembelih ya, oleh Nabi Zakaria kalau nggak salah atau Nabi Yahya, setelah disembelih la mauta ba'dahu. Kematian sudah nggak ada, selesai, hidup selama-lamanya. Nah hidup selama-lamanya itu baru kehidupan. Nah kita yang menentukan semua ini sekarang di sini. Hidup kita di sini. Terus urip kene mbok gawe sumpek mikire dhuwit kon. Hidup yang cuman singkat ini Anda stres mikirin kerjaan, Anda stres mikirin uang. Makanya tidak ada riwayat manakibnya aulia stres mikirin uang. Yang ada stres mikirin nanti hidup di akhirat ini, di dunia apa? Di surga apa neraka. Itu yang buat mereka stres. Karena di situ kehidupan yang hakiki. Dunia ki dolen ae rek. Ki dolenan aja nemen-nemen ambek dunia ini. Yang penting ibadah baik sama pertama hablum minallah, hubungan kita baik, jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin puasa, kewajiban dijalankan. Terus sama manusia yang baik supaya nggak ada tuntutan nanti di hadapan Allah. Jangan fitnah orang, jangan adu domba orang, jangan benci dengan siapapun, jangan iri dengan siapapun. Sing selamat yauma la yanfa'u malun wala banun, karena hari di akhirat, hari tersebut hartamu nggak manfaat. Sing mbok gawe tukaran urusan warisan sampai gak nyopot tahunan, itu semua sudah nggak manfaat. Anakmu sing mbok bangga-banggakno dadi wali kota dadi gak manfaat. Nek kene sik enak ngurus-ngurusi gara-gara anake duwe pejabatan. Kalau di sana, ya Rob, anak saya jenderal, PN jenderal itu. La yanfa yauma la yanfa'u malun wala banun, anakmu, bapakmu, duitmu gak manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bisa. Dulur, kau akan tinggalkan saudaramu, ibumu, bapakmu, istrimu, kelompokmu, semua kau tinggalkan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ngurusi diri sendiri. Yes. Ya. Saking bingungnya orang ngurus sendiri, sampai di mahsyar itu diriwayatkan telanjang. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, dalek telanjang lah lirik-lirikan. Kata Rasulullah, kamu nggak tahu keadaan yang genting itu sudah nggak bisa orang lihat orang lain, wis kalau nafsu
Orang mikir stres selamat apa ndak ini? Sampai takono sing di gini Phuket, Thailand. Ketika tsunami datang, mereka telanjang semua, atau lirik-lirikan. Sate mate lirik-lirik. Tak bisa, sudah orang tegang semua. Maka daripada itu, ini hidup singkat. Buatlah dalam waktu singkat ini yang terbaik untuk kehidupanmu yang hakiki, yaitu di akhirat. Intinya cuma itu hadirin, hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.